Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nazif Kalamilahi dengan NIM 2216050175 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perkembangan modern dalam Islam untuk memenuhi tugas UTS PSPI yang diberikan oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Riyadi MAG. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, pengertian PMDI. Modernisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin modo dan ernus. Modo berarti metode dan ernus mengacu pada periode saat ini. Modernisasi pada dasarnya memerlukan transformasi komprehensif koeksistensi tradisional atau pramodern dalam kepekaan teknologi dan organisasi sosial ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Ini biasanya merupakan perubahan sosial yang ditargetkan berdasarkan perubahan yang direncanakan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi adalah suatu benda atau tindakan yang memodernisasi dan tindakan menerima sifat modern. Ciri-ciri modernisasi yang berkaitan dengan aspek sosiodemografi masyarakat dan sosiodemografi itu sendiri tergambar dalam konsep mobilitas sosial. Artinya, proses komponen sosial ekonomi dan psikologi mulai membuka peluang pola baru melalui sosialisasi dan pola perilaku. Dari aspek struktural, organisasi sosial diartikan sebagai unsur-unsur dan norma-norma masyarakat yang diwujudkan ketika orang-orang berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sosial. Perubahan struktural dan pengaruh institusi sosial, norma, kelas sosial, hubungan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, modernisasi merupakan perubahan sosial yang kompleks yang melibatkan proses-proses seperti gangguan, masalah sosial, konflik antar kelompok, dan hambatan untuk berubah. Ada banyak variasi dan pendapat tentang penafsiran modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi ketika negara-negara berkembang bergerak menuju pola organisasi sosial dan politik yang lebih tinggi dan kompleks. Yang kedua, istilah-istilah umum yang berhubungan dengan PMDI atau purifikasi, westernisasi, modernisasi. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam adalah ide, gagasan, pemikiran, upaya, aktivitas, dan gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim yang mereka maksudkan dan tujukan kepada pemurnian ajaran Islam dari segala macam paham, pengaruh, dan praktik-praktik yang tidak bersumber dan berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dipahami bahwa westernisasi itu sendiri merupakan gerakan yang dilancarkan oleh Barat untuk menyebarkan paham mereka dengan tujuan menjauhkan manusia jauh dari ajaran agama yang dianut. Minimal ada dua paham utama yang mereka coba kembangkan, yaitu sekulerisme dan liberalisme agama. Yang ketiga, latar belakang munculnya Islam modern. Pembaharuan dalam Islam dilatar belakangi oleh faktor internal dan eksternal. Sementara transisi dari masa pramodern ke modern telah membawa reformasi eksternal Islam. Faktor internal meliputi bentuk stagnasi pemikiran dalam komunitas muslim yang mencari perubahan. Di zaman modern, latar belakang munculnya gerakan reformasi dapat dibagi menjadi dua periode, abad ke-19 dan abad ke-20. Munculnya gerakan reformasi bermasalah pada abad ke-19 merupakan reaksi terhadap kolonialisme Barat terhadap dunia Islam seperti yang terjadi di Maroko, Mesir, dan Indonesia. Jawabannya berupa kesadaran akan kondisi umat Islam yang mengalami stagnasi dan keterbelakangan budaya. Sementara itu, pada tahun abad ke-20 jadi pembaruan sebagai penilaian masyarakat muslim terhadap realitas bahwa Barat dan seluruh peradabannya mendominasi pikiran dan tindakan mereka. Yang keempat, pemikiran dan usaha pembaruan di Mesir, Turki, India, Pakistan, dan Indonesia. 1. Pemikiran dan usaha pembaruan di Mesir. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr ibnu al-As yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian digantikan oleh Abdullah ibnu Abishar pada masa Utsman dan berbentuk konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman RA. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimiyah sampai tahun 567 Hijriah yang mendirikan Al-Azhar, dinasti Ayyubiyah 567
sampai 648 Hijriah, yang terkenal dengan Perang Salib dan Perjanjian Ramalan mengenai Palestina, dinasti Mamluk 648 sampai 922 Hijriah, sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. 2. Pemikiran dan usaha pembaruan di Turki. Dalam catatan sejarah, wilayah Turki dikuasai oleh Kerajaan Bizantium, sebuah kerajaan pada awal abad Masehi. Kerajaan Bizantium ini dikuasai oleh Kerajaan Romawi selama kurang lebih 4 abad. Pada tahun 395, Kerajaan Romawi terpecah dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian di tangan Kerajaan Romawi Timur, Bizantium kemudian dirubah namanya menjadi Konstantinopel dan dijadikan ibu kota. Kemudian pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan dan Kehalifan Ottoman. 3. Pemikiran dan usaha pembaruan di India Pakistan. Sejarah India dimulai pada sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, dengan ditemukannya perkampungan penduduk di lembah Indus dan Saraswati yang merupakan dua sungai terbesar di India yang mengalir dari Himalaya ke Asia Selatan dan bermuara di Laut Arab. 150 sejarah India dapat dibagi kepada beberapa periode, yaitu: pertama, peradaban di lembah Indus yang dipelopori oleh agama Hindu. Kedua, zaman kegemilangan Asoka yang dipelopori oleh agama Buddha. Ketiga, di bawah kerajaan Islam dimulai dari dinasti Lodis hingga dinasti Mughal. 151 Islam menduduki negeri Sind dan bagian selatan Punjab, India pada tahun 712 Masehi dipimpin oleh Muhammad bin Qasim al-Taghfi, panglima perang Bani Umayyah di masa Khalifah Walid bin Abdul Malik 388 sampai 421 Hijriah, dan berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang kuat di sekitar wilayah Pakistan hari dan bertahan sampai Kesultanan Delhi pada abad ke-13. 1152 Islam di India mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan Mughal yang berkuasa selama kurang lebih 3 abad, 1526 sampai 1857. 4. Pemikiran dan usaha pembaruan Indonesia. 1. Harun Nasution. Ada beberapa poin penting pembaruan Harun Nasution. A. Memadukan wahyu dengan akal. Bagi Harun, mempergunakan akal adalah salah satu dasar dalam beragama Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna jika tidak didasarkan pada akal. Dalam Islamlah, menurutnya, agama dan akal pertama kali bisa berdampingan. Harun meyakini potensi akal harus dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan umat Islam yang terwujud dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern yang berdasar kepada Nusatullah. B. Hak asasi manusia atau HAM. Harun juga memiliki perhatian terhadap isu-isu internasional seperti hak asasi manusia. Maka dari itu, ia pernah memberikan kata pengantar dalam sebuah buku yang membahas mengenai hak asasi manusia dalam Islam. Menurutnya, HAM memang diajarkan oleh Islam dalam konsep tauhidnya. Sekian pembahasan tentang perkembangan modern dalam Islam. Kalau ada kata-kata yang salah atau ucapan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.